Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis ketan gula merah. Buat teman-teman pencinta kue lapis, wajib cobain resep lapis ketan yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, mantep. Kue ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, pertama siapkan pan, lalu masukkan 1/2/3 gelas belimbing atau 250 gram gula merah yang sudah dipotong-potong untuk satu gelasnya penuh. Kemudian untuk yang 2/3 gelas belimbing gula merah, batasnya seperti ini, jadi nggak penuh ya. Masukkan 3 sendok makan atau 30 gram gula pasir untuk 1 sendoknya penuh ya. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Kemudian masukkan 5/2/3 gelas belimbing santan atau 1300 ml untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing santan, batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan, lalu kita nyalakan api kompor sedang aja. Kita masak semua bahannya ini sambil diaduk-aduk ya, supaya nggak pecah santan. Dan ini kita masak hingga gula merahnya larut dan santannya mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar ya, dari 1 butir buah kelapa. Nah, kalau teman-teman lihat gula merahnya larut dan udah mendidih seperti ini, oke, udah cukup ya. Matikan api kompornya, lalu kita biarkan larutan santan gula merahnya di suhu ruang hingga dingin, baru bisa digunakan. Selanjutnya kita siapkan wadah, masukkan 2 gelas belimbing penuh atau 250 gram tepung ketan untuk 1 gelasnya penuh. Kemudian untuk yang gelas kedua tepung ketannya juga penuh munjung ya. Kemudian masukkan 2 gelas belimbing atau 200 gram tepung beras untuk 1 gelasnya, nggak terlalu penuh munjung ya teman-teman, kira-kira seperti ini. Gelas kedua tepung berasnya juga nggak terlalu penuh ya, seperti ini. Biar wangi, tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Lanjut kita aduk-aduk semua bahan keringnya hingga tercampur rata. Kemudian kita masukkan larutan santan gula merah yang kita masak di awal. Ini kondisinya udah dingin, kita masukkan semua ke adonan. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Teman-teman boleh juga mengaduknya dengan spatula. Oh ya teman-teman, kalau cobain resep ini cari gula merah yang kualitasnya bagus dan warnanya hitam pekat ya, biar nanti hasil kue lapisnya itu kelihatan warnanya cantik banget. Oke, semua adonan udah tercampur rata. Terakhir, untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggerindil, sebaiknya teman-teman saring biar hasilnya lebih halus. Di tahap ini sebaiknya teman-teman sudah boleh panaskan kukusan hingga mendidih, supaya nanti setelah adonan udah ready seperti ini langsung aja kita kukus. Sekarang kita siapkan cetakan. Oles cetakan dengan minyak goreng, tipis-tipis aja hingga rata. Untuk cetakan yang saya gunakan diameter 24 cm dan tingginya 9,5 cm ya. Kita oles rata supaya nanti setelah kue lapisnya matang mudah dikeluarkan, nggak lengket sama sekali. Setelah cetakan dioles rata, sekarang langsung aja adonannya kita masukkan. Nah, jadi tiap lapis saya masukkan sebanyak 120 ml ya teman-teman, atau untuk tebal tipis lapisan disesuaikan selera aja. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan. Jangan lupa ya, tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Lanjut kita kukus untuk adonan lapis pertama dan seterusnya selama 7 menit, atau pastikan adonannya set ya. Untuk apinya saya gunakan api sedang, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 7 menit saya kukus, sekarang saya lihat atau cek dulu adonan. Nah, di tahap ini teman-teman bisa sentuh adonan menggunakan ujung sendok. Kalau adonan udah set atau udah mengeras seperti ini, nggak ada yang menempel, barulah kita masukkan adonan lapis kedua dan seterusnya. Nah, ini berlaku untuk tiap lapis ya, biar lapisannya ini nggak ambiar. Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 7 menit. Setelah 7 menit saya kukus, nah ini kelihatan lapisnya udah set ya. Lanjut kita masukkan lagi adonan lapis berikutnya. Kita lakukan terus menerus hingga semua adonan lapis ketannya habis kita kukus semua. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin.
Di tahap ini penting ya teman-teman, sebelum kita masukkan adonan ke cetakan, sebaiknya diaduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Lanjut saya kukus semua adonan hingga selesai ya. Alhamdulillah akhirnya setelah lapis demi lapis saya kukus, sekarang saya masukkan adonan lapis yang terakhir. Untuk perlapisnya sama aja 120 ml, dan untuk adonan lapis yang terakhir ini biar matangnya benar-benar merata kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit saya kukus, kue lapis ketan gula merahnya udah matang. Saat saya buka tutup kukusan, wangi gula merahnya enak banget. Selanjutnya kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin, karena kalau masih panas-panas teksturnya memang agak lembek ya. Setelah kue lapis ketannya dingin, sekarang kita keluarkan dari cetakan. Kita beri alas, lalu cetakannya ini kita balik aja, insya Allah ya. Kalau teman-teman oles rata cetakannya dengan minyak goreng nggak akan lengket sama sekali. Dan untuk hasilnya teman-teman, Masya Allah cantik banget, warnanya menarik kalau dibikin buat jualan. Lanjut kita potong-potong kue lapisnya, pisaunya dilapisin dengan plastik biar nggak lengket. Nah, gimana nih teman-teman, mudah banget kan bikin kue lapis ketan gula merah yang satu ini. Jamin kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Yuk teman-teman cobain di rumah. Alhamdulillah setelah kue lapis ketan gula merahnya dipotong, sekarang saya cobain. Untuk tekstur kuenya memang agak lembut ya teman-teman, dan ini beneran wangi gula merahnya enak banget. Tuh kelihatan hasilnya seperti ini. Sekarang saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, mantap, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.